come and visit Bengkulu. Ini judulnya kayak Bangga Bengkulu, Bangga Bengkulu, Bangga Bengkulu, seperti itu. Oke, Sosialita People, saya mengajak yuk kita datang ke Bengkulu, visit Bengkulu, see how it goes. Karena Bengkulu itu sangat-sangat indah, sangat menawan dan sangat atraktif. Kebetulan hari ini adalah acara press conference dengan teman-teman media, di mana saya memperkenalkan tentang Bengkulu. Bengkulu itu kan sebenarnya daerah Sumatera, di mana banyak sekali potensi yang bisa digali, terutama mengenai wisatanya. Maka oleh sebab itu saya ingin menulis tentang buku Bengkulu. Jadi Bengkulu I Adore. Bengkulu itu sangat atraktif. Kalau saya bilang itu bagaikan bunga rafflesia. Jadi Bengkulu itu memang betul punya bunga rafflesia. Jadi mereka tumbuh di hutan liar yang ukurannya besarnya sampai 2 meter bunganya, dan itu hanya ada satu-satunya di Bengkulu tumbuhnya. Walaupun sekarang di Cangkok dan di tempat lain, tapi artinya aslinya adalah dari Bengkulu. Dan Bengkulu juga punya bunga kibut atau bunga bangkai yang tingginya sampai 4 meter. Bengkulu juga punya yang namanya Benteng Marlborough, yaitu benteng peninggalan Inggris yang luasnya sekitar 4 hektar lebih, di mana itu dibangun tahun 1700-an, dan benteng itu merupakan sejarah di mana Bung Karno di sana diintegrasi oleh pihak Belanda. Ada lagi yang namanya rumah peninggalan Soekarno, Presiden Soekarno, di mana rumah itu pada saat Presiden Soekarno dibuang di Bengkulu, dan di rumah itu banyak sekali bukti-bukti sejarah ya, tempat tidurnya, buku-bukunya, rumahnya, sepedanya. Bahkan saat itu juga Bung Karno menikahi wanita Bengkulu yang bernama Ibu Fatmawati. Dan di sana juga ada peninggalan rumah Ibu Fatmawati. Ada juga Masjid Jami, yaitu masjid yang dibangun oleh Presiden Soekarno. Ada juga Pantai Panjang, di mana Pantai Panjang ini sangat-sangat luar biasa, masih virgin kalau saya bilang. Jadi sangat perawan, masih indah. Jadi kalau ibaratnya kalau kepiting lagi jalan itu masih kelihatan jelas dan bersih, putih gitu ya, masih sangat-sangat indah. Ada juga yang namanya Tapak Padri, itu seperti tempat bertemunya laut dan daratan. Ada yang namanya Pulau Tikus. Ada juga yang namanya Danau Dendam Tak Sudah. Itu dibangun oleh pemerintahan Belanda, di mana sebenarnya Danau Dendam Tak Sudah adalah awal dari dam. Dam itu yang dibangun, danau yang dibangun buatan. Nah, karena orang Bengkulu tidak mengucapkan dam, maka dikatakan dendam tak sudah, seperti itu. Jadi banyak sekali cerita-cerita historical yang menurut saya sangat menarik untuk diangkat. Harapan saya tentunya bukan masalah bukunya laku atau tidak, bukan itu yang terpenting, tapi adalah bagaimana menarik minat masyarakat untuk mengetahui lebih banyak mengenai Bengkulu. Karena Bengkulu itu kan masih sangat-sangat konservatif, jadi sangat menarik, sangat-sangat banyak yang bisa digali mengenai Bengkulu, sehingga dengan adanya buku ini diharapkan masyarakat lebih mengetahui tentang Bengkulu, dan juga dengan harapan adalah potensi perekonomian menjadi jauh lebih baik. Karena saat ini kan karena tidak banyak turis yang datang, sehingga kan mungkin perekonomian tidak terlalu terbangun, dan mudah-mudahan saja dengan adanya buku ini membangunkan potensi perekonomian juga di Bengkulu. Demikian. Kemarin saya berangkat ke Bengkulu itu dengan jalan darat. Jadi itu 26 jam dari Bengkulu, dari Jakarta ke Bengkulu. Dan itu saya sangat menikmati karena apa? Itu banyak sekali pengalaman-pengalaman indah. Saya melihat hutan-hutan yang masih sangat bagus. Saya melihat pantai-pantai. Saya melewati juga laut gitu. Saya berharap juga mungkin dengan saya
bertravel ke Bengkulu juga mungkin teman-teman juga tertarik ke Bengkulu ya. Selain itu juga bukan hanya buku, mungkin insya Allah misalnya ini baru tahapan pertama. Mungkin tadi ada ide juga gimana kalau kapan bikin misalnya bikin film misalnya di Bengkulu. Ya mudah-mudahan, doain saja mudah-mudahan ada film yang akan kita bikin di Bengkulu seperti itu. Tapi untuk pertama let's see first how's the response of the public. Ya, saya rasa itu juga dicanangkan oleh Pemda setempat bahwa Bengkulu harus siap untuk visit 2020. Artinya sekarang rakyat-rakyatnya, masyarakatnya itu disiapkan untuk menerima banyak sekali mungkin kalau kita bilang itu kedatangan turis-turis lokal maupun internasional. Maka mereka diharapkan untuk bisa lebih responsif terhadap pariwisata Bengkulu, misalnya dengan lebih mempercantik pantainya, restorannya lebih banyak lagi gitu ya, dan mungkin juga ya servis-servisnya ya, dan itu saya rasa Pemda berkaitan dengan stakeholder dan masyarakat itu menjadi kesinambungan untuk bekerja sama, sehingga tidak satu sama lain. Misalnya kalau Pemda bekerja terus masyarakatnya tidak, tapi harus bersama-sama bergandengan tangan untuk membangun Bengkulu. Saya Maya Miranda Ambarsari dan saya tunggu kedatangan teman-teman semua ke Bengkulu. Bye-bye.